Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman sekalian yang menyaksikan podcast ini. Jadi, selamat datang di podcast kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya sebagai host atau moderator memperkenalkan diri. Nama saya Putri Mary Daniela dengan NIM 215314068. Jadi, saya akan memandu podcast atau talk show kali ini. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai demokrasi liberal. Nah, kali ini saya akan semacam mengundang teman-teman saya, kelompok saya, ada dua orang pembicara. Yang pertama ada Adventa dan yang kedua ada Grace. Kita kenalan dulu nih sama pembicara-pembicara kita. Silakan, Adventa. Hai, perkenalkan nama aku Francisca Dia Adventa Putimarani dengan NIM 215314062. Di sini aku sebagai pembicara pertama. Selanjutnya ada Grace. Silakan, Grace. Halo, aku Grisindia Kristi Puspita dengan NIM 215314064 sebagai pembicara 2. Oke, kita udah kenalan nih sama pembicara-pembicara kita. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja nih kita masuk ke intinya. Kita bakalan bicara tentang demokrasi liberal. Pastinya teman-teman udah pernah dengar ya demokrasi liberal itu. Jadi demokrasi liberal itu merupakan salah satu demokrasi atau sistem pemerintahan yang pernah dianut oleh negara Indonesia. Jadi pertama-tama ada baiknya nih kita ketahui dulu sebenarnya pengertian demokrasi liberal itu kayak gimana sih? Untuk tahu jawaban itu kita tanya sama pembicara pertama kita yaitu Adventa. Silakan Adventa, Adventa dijelaskan pengertian demokrasi liberal tuh kayak gimana? Nah, jadi teman-teman, demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara atau individu dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal. Ada dua konsep penting dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontensi dan partisipasi. Kontestasi atau perdebatan atau penyanggahan dapat terwujud dengan adanya hak atau membentuk partai dan kebebasan pers. Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi. Pada masa demokrasi liberal, budaya konsentrasi sangatlah kental sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Oke, kita udah tahu nih pengertian demokrasi liberal tuh kayak gimana. Jadi intinya demokrasi liberal itu berkaitan sama kebebasan, kebebasan hak-hak tiap masyarakat yang menjadi warga negara. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih sebenarnya ciri-ciri dari demokrasi liberal itu kayak gimana. Untuk tahu jawaban itu, kita dengar nih jawaban dari pembicara dua kita yaitu Grace. Silakan Grace. Saya akan merangkum ciri-ciri demokrasi liberal ke dalam 6 poin. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Yang kedua, pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia. Yang ketiga, pemerintahan yang dapat membentuk hukum atau undang-undang yang sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. Yang keempat, terfasilitasinya kebebasan ataupun hak asasi individu. Yang kelima, kekuasaan pemerintah yang terbatas, yang dibatasi oleh konstitusi. Dan yang terakhir, pemerintahan demokrasi liberal ini dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara. Itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, ciri dari demokrasi liberal. Jadi sempat disinggung juga nih, tadi salah satu ciri demokrasi liberal tuh adanya pemilu. Pemilu itu juga ada di saat demokrasi saat ini yang kita anut yaitu demokrasi Pancasila. Dimana kalau misalkan kita mau memilih kepala pemerintahan kayak presiden, kemudian wakil-wakil rakyat kayak DPR,
atau apapun itu pastinya melalui pemilu kan. Nah, ini juga menjadi kayak kesamaan, bisa dibilang gitu, ada yang sama gitu antara demokrasi liberal yang pernah dianut dan demokrasi Pancasila yang saat ini kita anut. Nah, kita mau tahu nih, tentunya kalau misalkan sebuah negara gitu menganut sistem pemerintahan, tentunya banyak dampak yang ditimbulkan, entah itu dampak positif ataupun dampak negatifnya. Nah, kali ini kita akan mengetahui sebenarnya dampak positif sama dampak negatif dengan diadopsinya demokrasi liberal di Indonesia ini apa. Nah, untuk tahu jawaban itu, kita akan tanya ke pembicara kedua kita, yaitu Grace. Silakan Grace dijelaskan dampak positif serta dampak negatif mengapa waktu Indonesia menganut demokrasi liberal. Oke, saya mulai dari dampak negatif dulu kali ya. Untuk dampak negatif demokrasi liberal itu ada beberapa. Yang pertama itu tingkat kesenjangan sosial tinggi, lalu kebijakan pemerintah itu berbelit-belit, juga kondisi negara menjadi tidak stabil akibat pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi. Lalu rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir maraknya pemberontakan di daerah-daerah karena tidak puasnya daerah-daerah atas penyelenggaraan pemerintah di pusat. Tidak hanya dampak positif, tidak hanya dampak negatif, tapi demokrasi liberal ini juga mempunyai dampak positif. Di antaranya yaitu majunya beberapa sektor industri dan sektor-sektor swasta dalam negeri. Lalu adanya kebebasan sistem multipartai dan adanya kebebasan berdemokrasi yang benar-benar nyata, yang tercermin dalam keterwakilan setiap partai di parlemen. Gitu, Putri. Oke, kita udah tahu nih teman-teman dampak positif serta dampak negatif dengan dianutnya demokrasi liberal di Indonesia ini. Nah, kalau lebih lanjut, tahu lebih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi di era demokrasi liberal itu. Kita akan tanya lagi ke Adventa. Silakan Adventa dijelaskan penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi di era demokrasi liberal. Oke, jadi aku mau menjelaskan beberapa penyimpangan yang pernah terjadi pada era demokrasi liberal. Yang pertama yaitu kedudukan presiden berada di bawah DPR. Nah, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara hanya simbol dipegang oleh presiden. Jadi, yang mengambil kebijakan dalam pemerintahan merupakan tugas dari Perdana Menteri. Sedangkan presiden hanya mengawasi dan menyetujui seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah. Perdana Menteri sendiri bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga bisa dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen, dan eksekutif yang bertindak membantu kerja presiden dalam tata pemerintahan yang ditunjuk berdasarkan keputusan legislatif. Penyimpangan yang kedua yaitu diberlakukannya UUDS 1950. Nah, setelah Indonesia mengadopsi sistem demokrasi liberal ini, Indonesia tidak lagi memberlakukan UUD 1945, melainkan Indonesia berperan pada UUDS 1950 sebagai landasan konstitusi pada tahun 1950 hingga 1959. UUDS 1950 ini merupakan undang-undang yang dikeluarkan dan hanya digunakan sementara waktu hingga Badan Konstituante berhasil merumuskan atau menyusun konstitusi negara Indonesia yang baru. Namun, pada akhirnya Badan Konstituante gagal menyusun atau merancang konstitusi bangsa yang baru. Penyimpangan yang terakhir yaitu tidak adanya musyawarah mufakat. Dalam demokrasi liberal ini, segala keputusan mayoritas diberlakukannya pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Nah, dalam demokrasi liberal ini segala keputusan didomisili oleh individu atau perwakilan yang bersifat parlementer. Sehingga dalam pengambilan keputusan pada masa demokrasi liberal ini dengan mengambil suara terbanyak serta menggunakan paham liberalis. Oke, jadi udah dijelasin ya penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi di masa demokrasi liberal. Nah, melihat penyimpangan-penyimpangan yang udah dijelasin tadi, sepertinya itu juga merupakan faktor yang menjadikan demokrasi liberal itu berakhir. Nah, untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih proses berakhirnya demokrasi liberal, terus faktor-faktor politik apa saja yang menyebabkan berakhirnya demokrasi liberal ini, kita akan tanya ke pembicara kita, yaitu Grace. Silakan Grace dijelaskan bagaimana berakhirnya demokrasi liberal dan faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya demokrasi liberal. Berakhirnya demokrasi liberal. Benar sama apa yang dikatakan Putri tadi, penyimpangan-penyimpangan yang pada masa demokrasi liberal yang disebutkan Adventa tadi merupakan salah satu faktor penyebab berakhirnya demokrasi liberal. Beberapa faktor lainnya itu ada partai politik yang masing-masing mementingkan kepentingan golongannya. Lalu seringnya terjadi pergantian kabinet dan badan konstituante yang gagal dalam menjalankan tugasnya untuk membuat atau menyusun konstitusi baru. Nah, untuk resminya ini, masa demokrasi liberal itu resmi berakhir setelah adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Pasti udah pada tahu lah ya Dekret Presiden gitu. Isinya apa? Isinya ada 3. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS. Nah, jadi setelah itu mulailah masa demokrasi selanjutnya, yaitu demokrasi terpimpin. Dan Indonesia kembali ke UUD 1945. Jadi itu. Semoga podcast kelompok kami ini memberikan banyak manfaat, terus teman-teman juga banyak belajar dan banyak mengetahui tentang demokrasi liberal itu kayak gimana. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih juga Putri. Terima kasih juga buat pembicara-pembicara kita yang hebat, Grace dan Petra. Oke.